Para pemirsa televisi dan para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kita dalam program Ngabuburit Online Ramadan 1441 Hijriah disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Pemirsa dan juga para pendengar radio, sudah hadir di studio kami seorang dosen pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Selain itu beliau adalah seorang kepala bidang tarbiyah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah, Sarjana Hukum MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Kami menunggu ini tausiah online, ngaji online bersama Bapak dan juga para santri yang ada di sini ini, adik-adik dari remaja Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti bersama ngaji online bersama narasumber kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SHM SI. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatil ukhra walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai yang senantiasa kami taati, hadirin, hadirat, pemirsa televisi dan pendengar radio yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dalam situasi yang serba terbatas di mana pandemi COVID-19 ini sudah mewabah di hampir 213 negara termasuk Indonesia, kita masih dapat melakukan aktivitas dakwah di tengah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fiddin wa dunya wal akhirah. Pemirsa radio dan pemirsa televisi yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji terkait dengan tema sabar dan syukur di tengah badai cobaan. Kita bagaimana bisa tersenyum di dalam cobaan yang begitu luar biasa dahsyat. Bagaimana kita menumbuhkan rasa sabar dan menyemai rasa syukur dalam setiap situasi sebagaimana yang telah ditakdirkan oleh Allah pada saat ini. Bagaimana hal tersebut kita korelasikan pada saat ini dengan bulan suci Ramadan. Kita mengkaji awal terkait dengan kewajiban puasa di tengah pandemi seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Jadi tujuan puasa itu adalah membentuk orang-orang yang muttaqin. Maka di sini kita bisa jelaskan, kita bisa uraikan bahwa siapakah orang-orang yang muttaqin tersebut. Di dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan terkait dengan indikator-indikator orang yang muttaqin. Misalnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu adalah indikator-indikator orang yang muttaqin. Juga di dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah indikator-indikator al-muttaqin. Dalam sebuah kitab yang bernama Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Al-Imam Qusyairi itu mencoba mengurai terkait dengan sifat-sifat orang yang muttaqin itu dalam bingkai kajian semiotik. Jadi kalimat al-muttaqin itu dibentuk ya oleh 4 huruf. Pertama adalah huruf ta. Huruf ta itu diartikan oleh Al-Imam Qusyairi sebagai pengejawantahan sikap yang tawadhu. Artinya rendah hati, tidak sombong. Kemudian huruf qaf itu diartikan sebagai sifat qanaah, yaitu menerima seluruh pemberian Allah dengan ikhlas, ridha dan lapang dada. Kemudian huruf wawu diterjemahkan sebagai pengejawantahan sifat wara', yaitu ifah, menghindarkan diri dari perbuatan dosa kecil apalagi dosa besar. Kemudian huruf ya diterjemahkan dan diartikan sebagai sifat yakin. Yakin semuanya datang dari Allah, yakin semuanya sudah ditentukan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah. Ini erat kaitannya dengan bagaimana kita itu memupuk sifat sabar dan menyemai sifat syukur. Karena apabila kita perhatikan sifat-sifat tersebut, semua itu bermuara dan berpangkal dari bagaimana kita menumbuh kembangkan sifat sabar dan menyemai sifat syukur. Maka disinilah kemudian letak bagaimana korelasi antara saat ini kita melaksanakan kewajiban ibadah di bulan suci Ramadan di tengah wabah seperti ini. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa pada tahun yang lalu misalnya tanpa wabah seperti ini, kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas dengan bebas. Coba bandingkan dengan saat ini. Bagaimana seluruh aktivitas yang kita lakukan itu serba terbatas. Himbauan dan protokol dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, harus senantiasa kita taati. Misalnya kita diminta untuk bekerja di rumah, kemudian diminta untuk belajar dari rumah, begitu juga melaksanakan ibadah di rumah. Sehingga keterbatasan-keterbatasan ini bertujuan untuk bagaimana kita itu memutus mata rantai COVID, virus corona yang sudah menyebar di berbagai macam negara. Sehingga kalau kita bisa lihat ya saat ini kaitannya dengan pelaksanaan bagaimana kita itu melaksanakan ibadah di tengah pandemi seperti ini, kemudian bagaimana kita memupuk sifat sabar dan menyemai sifat syukur kita. Di dalam data yang dirilis oleh WHO misalnya, virus ini sudah menyebar di 213 negara. Yang sudah positif terkontaminasi oleh virus ini, menurut laporan WHO adalah 2.959.929 orang. Yang meninggal dunia 202.733 orang. Itu di seluruh dunia. Di Indonesia positifnya hampir menembus angka 10.000. Tepatnya 9.511. Yang dinyatakan meninggal itu 773.
Sedangkan di Jawa Timur menurut data sampai tanggal saat ini 28 ya 29 ini sudah mencapai 855 orang itu laporannya. Sehingga apabila hari ini kemudian tidak kita antisipasi bersama-sama dengan mengikuti protokol dan himbauan-himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan di rumah, bekerja di rumah, belajar dari rumah, kemudian beribadah dari rumah, maka persebaran ini bisa dapat membahayakan tidak hanya diri kita, keluarga kita, seluruh masyarakat. Maka kaidah fikih yang senantiasa dijadikan pedoman oleh para alim, para ulama, para pakar, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, yaitu bagaimana kita itu menolak kemafsadatan itu harus lebih diutamakan untuk kita memperoleh kemaslahatan. Maka dalam situasi seperti ini kita dituntut untuk bersabar. Sabar dalam artian al-imsak, menahan. Sabar dalam artian al-habsu, menahan. Menahan dari apa? Menahan dari berbagai macam hal yang bisa membahayakan diri kita maupun orang lain. Maka sabar ini sangat luar biasa. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar itu, ya, mintalah tolong kamu kepada Allah dengan sholat dan sabar. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka dalam konteks ini, dalam sebuah riwayat yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Abu Dunya ya atau Abu Syekh, itu mengatakan bahwa sabar itu terklasifikasi menjadi 3 aspek. Pertama, sabar alal musibah, ya. Jadi as-sabru salasun. Jadi sabar itu ada 3 klasifikasi. Pertama, as-sabru alal musibah. Kita diminta atau dianjurkan dan diwajibkan bersabar terkait dengan musibah yang kita terima, kita alami. Sekarang ini saatnya kita itu bersabar terkait dengan musibah. Karena musibah ini tidak hanya dialami oleh kita, tapi hampir seluruh penduduk dunia. Maka kita as-sabru 'alal musibah ini menjadi utama untuk kita lakukan pada saat ini. Di mana seluruh aktivitas yang kita lakukan itu sangat terbatas, kita harus bersabar. Karena apa? Demi kemaslahatan kita. Orang-orang terkadang karena tidak sabar itu mengabaikan hal-hal yang sudah diatur oleh pemerintah. Disuruh bekerja dari rumah, kadang-kadang kita mengabaikan hal itu, kita melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kita membahayakan diri kita sendiri. Ancaman-ancaman virus ini bisa sewaktu-waktu menyerang kita. Kita diminta untuk belajar dari rumah. Terkadang anak-anak kita walaupun tidak belajar, dia keluar rumah dengan alasan macam-macam. Sehingga di sini menuntut kita, baik kita sebagai pribadi, keluarga, orang tua, untuk senantiasa memberikan pengertian-pengertian kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita, untuk senantiasa sabar, untuk senantiasa menahan diri, tidak memperturutkan hawa nafsunya dalam situasi semacam ini. Begitu juga kita diminta untuk beribadah di rumah bersama keluarga inti. Karena apa? Ada yang beralasan karena saat ini adalah bulan suci Ramadan, maka lebih utamalah kita untuk beribadah bersama-sama di masjid, melaksanakan ibadah sholat taraweh di masjid bersama-sama dengan witirnya, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan misalnya nuzul Quran, kemudian melaksanakan buka puasa bersama. Itu baik sekali,
apabila dalam situasi normal. Padahal pemerintah saat ini menghimbau ada physical distancing, social distancing. Bagaimana kita itu diusahakan untuk menghindari kerumunan-kerumunan, karena itu menjadi penyebab utama tersebarnya virus COVID ini. Maka disinilah kita dituntut untuk melakukan kegiatan atau tindakan bersabar atas semua ini. Itu namanya as-sabru alal musibah. Bagaimana kita itu bersabar terkait dengan musibah yang ada saat ini. Kemudian yang nomor 2 di dalam riwayat tersebut dikatakan as-sabru ala ta'ah. Bagaimana kita juga saat ini kita juga bersabar bagaimana kita melaksanakan ketaatan. Tidak hanya taat ya kepada perintah-perintah yang disyariatkan oleh Allah. Kita juga harus taat kepada Rasulullah, kepada ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana kita itu dianjurkan dan diwajibkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri. As-sabru anit ta'ah ini adalah bagaimana agar kita itu sabar di dalam mentaati anjuran-anjuran agama, perintah-perintah agama. Baik perintah itu berdimensikan kewajiban maupun perintah itu berdimensikan larangan. Itu prinsipnya. Itu kaitannya sangat luar biasa, sangat terkait sekali korelasinya dengan puasa. As-sabru ala ta'ah ini sangat-sangat berat sekali. Di situasi-situasi yang normal, situasi-situasi yang tidak ada bahaya, maka kita melakukan ketaatan seperti ini berat. Apalagi dalam situasi wabah seperti ini. Benar, kita itu ketika melaksanakan sholat berjamaah merupakan kewajiban agama. Ya, merupakan kewajiban agama. Sholat, dirikan waqimis sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakah. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah yang senantiasa mendirikan sholat dengan berjamaah. Kemudian menunaikan zakat. Akan tetapi ketika dalam situasi semacam ini kita dalam mendirikan sholat secara bersamaan itu dapat membahayakan, maka khifdun nafas, menjaga dan melihara jiwa kita, itu juga harus kita utamakan. As-sabru ala ta'ah, bagaimana kita sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah itu pada hakikatnya membikin aturan-aturan itu untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan rakyat. Maka korelasi antara taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri itu dalam korelasi tetap dalam bingkai kemaslahatan. Karena apa? Maqasidus syariah yang terformulasikan dalam usulul khamsah. Yang pertama adalah khifduddin, kemudian khifdun nafas, khifdul aql, khifdun nasl, dan khifdul mal. Itu merupakan satu kesatuan yang harus ditegakkan. Maka dalam konteks memelihara kemaslahatan ini, ya, at-ta'ah, ya, as-sabru ala ta'ah, di mana kita itu harus konsisten dan sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri. Itu merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dan kita laksanakan. Kemudian sabar itu juga ada as-sabru anil maksiyah. Jadi sabar, kita konsisten bersabar menahan diri untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. Segala bentuk pelanggaran itu merupakan maksiat. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus bersabar dalam konteks itu. Maka di sinilah ujian dari Allah itu saat ini benar-benar kita rasakan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan aku uji mereka-mereka itu bisyai'in, dari sesuatu, sedikit sesuatu, minal khauf, takut. Coba saat ini
Takut orang itu keluar, takut kemana-mana, takut terpapar, takut tertular. Itu ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Takut itu merupakan ujian dari Allah. Minal khauf wal ju', lapar. Jadi, uji dengan kelaparan. Maka sekarang banyak aksi borong-borong sembako. Karena apa? Karena takut tidak makan, takut kekurangan bahan makanan. Maka aksi borong bako, kemudian borong sembako, sehingga harga-harga tidak terkendali, harga-harga kemudian menjadi mahal. Karena apa? Karena ada aksi-aksi semacam itu. Itu merupakan cobaan dan ujian dari Allah. Minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, berkurangnya jiwa, was samarat, buah-buahan. Akan tapi bagaimana dalam kondisi ujian ini kita harus menyikapinya? Fabasyiris sabirin, maka beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, adalah mereka-mereka yang apabila tertimpa kepadanya musibah, mereka senantiasa berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka berkata, inna lillah, semuanya datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Baik Ustadz, kami ingin menyampaikan, ini ada sudah pertanyaan yang masuk ke redaksi kami dan mohon nanti Ustadz menjawabnya. Pertanyaannya adalah sabar dan syukur, dua kata yang sungguh sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimana mengaplikasikan dua kata dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di tengah musibah seperti saat ini? Pertanyaan ini adalah dari Syaifuddin, Pekalongan. Monggo Ustadz silakan. Ya, kalau itu mudah untuk dilakukan, maka ya tentunya ya itu tidak menjadi kendala. Memang sabar dan syukur ini adalah kata-kata yang tiap kali kita lakukan. Setiap kita menasihati orang, sabarlah dalam setiap segala musibah dan berbagai macam hal yang kemudian menimpa dirimu. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu, kita diwajibkan atau dianjurkan untuk bersyukur. Maka sebenarnya ya, ketika kita mengaplikasikan sifat sabar dan syukur itu memang mudah diucapkan, tapi sangat berat untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena ini merupakan kunci dari bagaimana kita itu memperoleh kebahagiaan di dunia, sa'adatun fi hayatid dunya wa sa'adatun fi hayatil akhirah. Bagaimana kita itu juga memperoleh kebahagiaan di kehidupan akhirat. Kuncinya sebenarnya ada pada kita menyemai sifat sabar, menumbuhkan sifat sabar dan memunculkan rasa syukur. Karena ini adalah dua kunci bagaimana kita memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan sekaligus bahagia di akhirat. Maka bagaimanakah caranya kita bisa bersabar dalam setiap ujian yang diberikan oleh Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah? Maka di sini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan berbagai macam tauladan kepada kita. Di dalam sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan bahwa orang-orang inna asyaddal bala al anbiya, sesungguhnya orang yang paling luar biasa diuji oleh Allah itu adalah al anbiya, para nabi. Summal aulia, summal ulama, kemudian kekasih Allah, kemudian para ulama. Summal amsal bil amsal ubtuliyalau ala hasabidini, kemudian dan seterusnya. Artinya apa? Artinya dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada kita semuanya. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mengira, kalian berkata ayyakulu amanna fahum la yuftanun, Allah akan membiarkan kamu setelah kamu berkata amanna, saya beriman ya Allah, fahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah? Maka segala aktivitas atau kehidupan manusia itu penuh dengan ujian-ujian. Maka di dalam setiap ujian itu orang-orang yang bisa bersabarlah yang akan dapat menerima kemenangan, akan memperoleh kemenangan. Tentunya kita harus berlatih
berlatih diri untuk menumbuhkan sikap sabar itu dalam diri kita. Sehingga ketika kita terus berlatih dan berlatih, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Lantas bagaimana dengan syukur? Sabar itu lebih utama daripada syukur. Karena kalau syukur itu syakara yashkuru, ya, syukron, itu adalah berterima kasih. Berterima kasih terkait nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tentunya itu seolah-olah lebih mudah untuk kita lakukan syukur tersebut. Baik itu syukur bil qalbi, syukur bil lisan, syukur bil jawareh, bisyairil jawareh, itu lebih mudah kita lakukan karena itu terkait dengan persoalan nikmat. Maka ketika kita senantiasa berpikir terkait keberadaan kita saat ini, di mana dalam situasi semacam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian kita masih bisa diberikan aktivitas, bisa melakukan aktivitas walaupun di rumah saja, bisa bekerja di rumah, bisa melakukan ibadah dari rumah, bisa belajar dari rumah. Itu merupakan wujud-wujud kenikmatan kalau kita sadari bersama, daripada orang-orang yang tidak bisa melakukan hal ini. Maka dalam setiap situasi apapun kita harus senantiasa mempunyai prinsip fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Di mana dalam segenap situasi apapun, dalam kondisi wabah semacam ini, kita masih diberikan Allah bisa menikmati dan menghirup nafas. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk dapat melakukan aktivitas, bisa menggerakkan anggota tubuh kita, bisa merasakan nikmatnya berbuka puasa, bisa merasakan nikmatnya bagaimana kita berkumpul dengan keluarga. Maka sabar dan syukur itu harus senantiasa kita tumbuhkan kesadaran. Kita semai di dalam diri kita dalam setiap situasi apapun yang ada dalam diri kita. Walaupun dalam kondisi apapun, di tengah keterbatasan saat ini, maka apabila kita melakukan itu dengan qanaah, dengan ikhlas, dengan ridho, semuanya datang dari Allah, semuanya akan kembali kepada Allah, maka yang namanya sabar dan syukur itu akan senantiasa tumbuh dalam diri kita. Itu mungkin yang bisa saya jawab terkait dengan persoalan ini. Karena apa? Karena ketika kita tadi korelasikan dengan tujuan puasa, yaitu untuk membentuk pribadi-pribadi yang muttaqin, maka sifat sabar dan sikap syukur itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada keberhasilan puasa kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio dan pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah. Maka pandemi corona COVID-19 yang ada saat ini tentunya membuat seluruh aktivitas kita serba terbatas. Maka dalam keterbatasan yang ada saat ini, tentunya kita harus pandai-pandai menyikapinya. Sehingga orang-orang yang pandai menyikapinya itulah yang insya Allah akan sukses dan survive dalam menjalani hidup. Apalagi pada saat ini kita di dalam bulan suci Ramadan, di mana bulan-bulan ini Allah menurunkan, membuka pintu rahmat, membuka lebar-lebar pintu maghfirah, kemudian Allah juga menjanjikan untuk itkun minan nar. Maka sangat sayang sekali apabila dalam Ramadan di tengah pandemi saat ini kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aktivitas ibadah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi apapun itu senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Maka sabar itu menjadi kunci utama, syukur itu menjadi kunci utama dalam kita sukses untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memupuk sifat sabar, kemudian menumbuhkan rasa syukur, maka puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah untuk mengakhiri kajian pada sore hari ini, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan penuh khusyuk, dengan penuh khudu',
kemudian kita mendapatkan menggapai kemenangan di Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur Allah, dan kemudian semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Tahassana bidil izzi wal jabarut wa atasamna birabbil mulki wal malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Isrif annal bala wal waba wat ta'na wat ta'an wal asqam wal amrad wal qarana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa televisi dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak bersama ngaji online bersama narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SH MSI, seorang dosen dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Kepala Bidang Tarbiyah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, sekaligus Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur, dan juga masih banyak lagi jabatan dan kegiatan di beberapa organisasi dan aktivitas lain yang dilakukan oleh beliau. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ubaid. Terima kasih Ustadz, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita di tengah pandemi COVID-19 ini, tidak menyurutkan kita untuk tetap bersemangat mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Saya Nur Cita Komariah undur diri, sampai jumpa lagi esok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.